A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimakumullah. Marilah tiada henti-hentinya kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama dipertemukan oleh Allah. Kita sama-sama diberikan hidayah oleh Allah. Kita sama-sama diberikan rahmat taufik oleh Allah, sehingga patut kita syukuri atas segala yang diberikan Allah itu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk selalu mengisi hari-hari, waktu-waktu senantiasa untuk meningkatkan sebagai kualitas ibadah kita kepadanya. Apalagi sebentar lagi kita sudah memasuki di bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah dan mulia. Masyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kita bisa bersama-sama untuk belajar sebagai hakikat dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak hanya sekedar amanah yang diberikan Allah kepada kita ini ya. Yang pertama adalah amanah anak keturunan kita, agar seyogianya menjadi keturunan yang kuat baik secara jasmani, secara fisik, ekonomi, termasuk adalah kuat dari segi akidahnya. Karena suatu hal yang akan kita pertanggungjawabkan dari segala sesuatu yang diberikan amanah dari Allah kepada kita adalah orang tua. Makanya hadis ini salah satunya kita sering mendengar, bahkan sudah hafal dan sering dalam setiap kajian-kajian barangkali didengarkan. Tidak ada salahnya kita untuk saling mengingatkan dan mengingatkan terus, di mana disampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Hadis ini memang familiar bagi kita, terutama kita sebagai orang tua yang sudah diberikan amanah dari Allah itu sendiri, bahwa setiap anak yang dilahirkan dari rahim orang tuanya itu adalah membawa fitrah. Nah, ini menjadi satu catatan bagi kita. Kenapa kemudian setelah tumbuh dewasa, setelah tumbuh besar, fitrah itu sudah hilang? Karena fitrah itu oleh para ulama dijelaskan adalah di situ anak itu sudah memiliki keimanan dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Jadi begitu anak lahir itu sudah mengakui tentang keesaan Allah. Makanya orang mengatakan anak lahir itu dalam kondisi seperti kertas putih yang tidak ada coretan sedikit pun. Kalau kita bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat bersih dan tidak ada noda sedikit pun.
Berarti intinya bahwa anak kita yang dilahirkan itu sudah memiliki akidah tauhid. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya yang kemudian menjadikannya sebagai Yahudi, menjadikannya sebagai Majusi, Nasrani, membiarkan mereka, ya kan, dalam pengaruh-pengaruh yang melampaui batas. Mungkin seandainya orang tua itu punya kesadaran bersama untuk mengingat tanggung jawabnya begitu besar terhadap apa yang diamanahkan Allah, saya dan panjenengan semuanya ini tidak melihat anak-anak berkeliaran, ya, anak-anak pang, usia-usia remaja yang seharusnya mereka ini dalam tahap belajar, dalam tahap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Tapi setiap hari kita lihat banyak anak-anak gelandangan, pengemis, pengamen brutal dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kesadaran sebagai orang tua itu masih minim. Naudzubillah, semoga kita tidak masuk dari kategori-kategori yang melalaikan dari kewajiban itu. Lalu siapa yang disalahkan? Apakah anak kita? Bukan. Tapi orang tualah yang harus merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menjadi generasi yang kuat. Makanya gambaran dari hadis Rasulullah tadi, di situ dikatakan bahwasanya wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu wa madanal fata bihijja walaki yu'awiduhu tadayyuna akrabuhu. Ini sebuah syair, ya, syair yang memperjelas dari hadis di atas. Jadi oleh Abul A'la itu dinyatakan para pemuda itu menjadi tumbuh menjadi pemuda yang dewasa. Itu tergantung bagaimana orang tuanya itu yang membiasakan mereka. Jadi tergantung orang tua membiasakan anaknya seperti apa. Kalau dari kecil anak-anak dididik dengan baik, tidak ada. Kita dengar di televisi yang viral kemarin itu, seorang anak pejabat kemudian bertindak luar biasa, ya kan, sampai menjadi seolah-olah sebagai tuan raja, memerintahkan pada bodyguardnya untuk kekerasan kepada orang yang lemah. Sampai kemudian akibatnya Bapak Ibu, orang tuanya menjadi korban, dipecat dari statusnya, kemudian di jabatannya dan lain sebagainya. Bahkan masa depannya sudah sangat jelas terputuskan gitu ya. Itu perilaku anak-anak yang luar biasa saat sekarang ini. Kenapa? Karena kebiasaan dari orang tuanya membiarkan anaknya ini berbuat semena-mena sesuai dengan keinginannya. Maka ketika orang tua itu membiarkan anaknya bebas, ya seperti kita saksikan tadi di pinggir-pinggir jalan ini banyak, bahkan tidak satu dua ya, bisa dihitung itu setiap hari bertambah. Bahkan di situ ada komunitasnya, komunitas anak pang. Mereka serba bebas, berbuat apa saja, tidak ada yang melarangnya. Karena memang kebiasaan itu sudah diciptakan dari ketika masih usia anak-anak, usia kecil. Makanya ketika anak-anak kita ini sudah kita ajak, ayo nak, kita bareng-bareng untuk ngaji setelah ba'da maghrib sampai dengan isya, kebiasaan akan terbawa sampai dengan tua. Ayo nak, kita segera ke masjid musola, itu sudah kumandang azan, anak akan terbiasa.
Ketika orang tuanya saat itu tidak berada di rumah, anak sudah terbiasa. Sehingga dengan kerelaan, kesadaran sendiri sudah tumbuh. Tapi kalau kita gambarkan seorang orang tua dengan anaknya, kemudian sama-sama tidak memperhatikan, bahkan kadang-kadang sama sekali orang tua tidak menyentil terkait dengan agama, ya pasti anaknya pun akan demikian. Maka benar syair ini, tergantung bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak menjadi dewasa itu adalah orang tuanya yang membiasakan mereka. Kebiasaan yang seperti apa? Ketika anak-anak baik kebiasaan, maka akan menjadi baik. Ketika kebiasaan itu jauh dari ajaran agama, ya jauh dari itu. Maka jangan disalahkan ketika orang tuanya meninggal, anaknya malah tidak kelihatan sama sekali. Ketika orang tuanya itu sakit, anaknya sama sekali tidak menjenguknya. Ketika orang tuanya meninggal, boro-boro anaknya itu menyiapkan, kemudian dengan sibuknya merawatnya, menyolatinya, bahkan sampai ke pemakaman kadang-kadang cuek saja. Kenapa? Karena tidak ada rasa peduli sama sekali. Siapa yang menciptakan? Ya orang tuanya sendiri. Makanya ada satu kisah ini yang sangat menginspirasi bagi kita. Semua kisah ini itu tidak terjadi pada diri kita ya. Barangkali kita sudah pernah mendengar cerita ini. Ada seorang anak tiba-tiba mengajak kedua orang tuanya ini pergi ke tengah sawah. Kemudian di tengah sawah itu orang tuanya diperlihatkan ada sebuah gubuk. Di situ anaknya mengucapkan apa? Besok kalau bapak ibu sudah tua kayak nenek, maka akan saya tempatkan di sini. Ternyata anak melihat bagaimana perlakuan orang tuanya kepada seorang ibunya. Jadi ibunya sudah tua renta, tidak boleh satu rumah, bahkan dia ditempatkan di rumah belakang, makanya tidak pernah pakai piring layaknya sebagai manusia, tapi dikasih tempat yang tidak layak. Orang anaknya merekam hal tersebut. Ini jangan disalahkan. Ini sebagai perhatian kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya anak-anak kalau sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda, kemudian tidak dapat ditaklukkan oleh akal semata, melainkan karena pembiasaan agama dari orang-orang terdekatnya. Siapa orang yang paling dekat? Anak-anak kita ini orang tua. Kan ngeten nggih, mulai sekarang ini sewu ya. Orang anak-anak kita kadang-kadang itu ketika diperintah orang tuanya ini sudah berani dengan kata-kata yang kebiasaan mereka. Ketika ditanya ini, anak sekarang itu sudah viral ini, kayak kamu lagi ngapain? Jawabnya apa? Kamu nanya seperti dengan teman sebayanya gitu loh. Orang tua menanyakan, kamu sudah makan belum? Kamu nanya. Nah, itu kan berarti ada kata-kata yang sangat miris gitu kan. Masa orang tuanya bertanya kok anaknya malah mempermainkan gitu loh. Nah, kalau hal tersebut tidak kita luruskan, itu tadi. Ya kadang-kadang pergaulan itu tidak bisa kita batasi memang. Anak-anak kita ini kadang-kadang kalau pendidikan formal bergaul dengan siapapun itu dilalah, pergaulannya dengan anak-anak baik dia akan menjadi baik. Tapi coba ketika dia itu bergaul dengan anak-anak yang kadang-kadang kebiasaan seperti itu, kata-katanya kadang tidak terkontrol, anak kadang terbawa. Ketika orang tua di rumah tidak meluruskan hal tersebut, ya akan menjadi kebiasaan. Makanya sekarang ini jangan kemudian kita membiarkan begitu saja ketika posisi orang tua di rumah bersama dengan anak-anak itu kemudian dibiarkan lewat bisa eman-eman. Yaitu pembinaan keluarga itu sangat penting.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu tanggung jawab yang tidak bisa kita lepas. Di mana tanggung jawab pendidikan anak ini kan jelas dibebankan di pundak orang tuanya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu. Kita sudah sangat paham ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhirih. Nah, di situ sudah sangat jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya apa? Orang-orang yang beriman, atau wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kan sudah jelas perintahnya ya. Jadi untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Nah sekarang kalau orang tua tidak punya bekal, terus bagaimana mendidik anak-anaknya? Makanya kan kita dituntut untuk belajar. Belajar itu bisa dengan kajian-kajian seperti ini, bisa sering mengikuti kajian-kajian tentang tarbiyatul aulad, bisa mungkin baca-baca buku dan lain sebagainya. Itu merupakan satu bekal kita. Jadi tidak gampang memang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk membiasakan kepada perilaku-perilaku yang baik. Ini Ramadan momen yang sangat tepat. Momen yang sangat luar biasa. Jangan biarkan anak-anak kita ini bebas. Dalam arti apa? Tidak mau berlatih melaksanakan ibadah puasa. Meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya kan, puasanya anak-anak itu belum menjadi suatu kewajiban, tapi sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk anak-anak kita. Kalau di bulan Ramadan kok kita tidak mendidik kebiasaan baik bagi anak-anak kita, ya sudah lewat. Contohnya ya, ketika kita sahur, mari kita semangat untuk sahur. Semangat kita bangun malam, ya kan? Bangun untuk melaksanakan sahur, mengajak anak-anak kita ini, itu sebagai satu contoh tauladan yang sangat luar biasa, yang akan selalu dikenang oleh anak-anak kita. Selama ini anak-anak kita ini tidak pernah mau bangun malam, tidak mau bangun sholat subuh, ya karena kadang orang tuanya pun demikian. Tapi coba kalau orang tuanya ini sudah terbiasa bangun malam, sholat lail, kemudian sebelum subuh sudah siap-siap membangunkan anaknya, ya nanti akan menjadi kebiasaan. Anak akan terbangun. Tapi kalau dibiarkan melas, kadang-kadang kan gitu ya. Kasihan anak sekarang si cilik ispaurah. Nanti aja lah jam 6 baru dibangunkan. Berarti kan sudah membiasakan mereka bangun terlambat. Nah, ini kadang-kadang harus kita ciptakan dalam keluarga kita. Meskipun ibadah puasa bagi anak-anak itu adalah suatu hal yang banyak banget, ada yang sunnah itu kan. Meskipun itu ibadah puasa Ramadan, ada juga ya karena memang sebelum balik. Tetapi kita harus bisa menjadikan anak-anak kita ini sebagai suatu ketentuan yang baik di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan pendidikan, ya kan? Tarbiyah bagi keluarga kita. Mari kita target yang biasanya tidak pernah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ditarget. Berarti berapa? Ya target kita 1 hari 1 juz. Anak-anak kita pun demikian. Walaupun nanti target itu ada yang sampai, ya ada juga yang kadang-kadang tidak sampai. Paling tidak ada target. Sholat berjamaah 5 waktu kalau perlu. Ya anak-anak itu diberi semacam buku catatan. Biasanya kalau di pendidikan di Ramadan itu ada ya buku kegiatan Ramadan. Itu sebenarnya sangat bagus.
secara tidak langsung itu sudah menjadi kontrol, suatu ajakan bagi anak-anak kita untuk menciptakan kondisi di bulan Ramadan itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ibadah-ibadah kepada Allah. Kadang di situ dicatat kan, mulai bangun tidur, sahur, kemudian puasa atau tidak, nanti orang tua parab. Nah, ketika di situ momen orang tua mengajarkan kepada mereka, ojo malah bocah ora poso ditandatangani poso. Nah, itu kan berarti sudah menunjukkan apa? Mengajar kepada anak kita, orang tua saya berbohong kan begitu secara tidak langsung. Nah, kemudian kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu itu mau tanda tangan padahal anak tidak melakukan? Sepele jawabannya. Nanti kalau disilang anakku nilainya 50 misalnya ngeten, berarti kok nilai agamane merah rendah, wah piye carane ya? Akhirnya kan ora poso dicentang, ora salat dicentang. Nah, berarti kita sudah memberikan contoh yang jelek kepada anak-anak kita. Kebohongan kalau sudah terekam di memori anak-anak kita, kita selamanya itu sudah dicatat sebagai pembohong atau mengajari kebohongan. Akhirnya anak sudah terbiasa. Bahkan kadang-kadang ya, ini agak berat memang sebagai orang tua itu ya. Terkadang orang tua itu mau keras, itu takut anaknya menjadi takut dengan orang tuanya. Kadang seperti itu ya. Sebenarnya bukan hal kerasnya, tapi tegas itu loh ya. Ketika anak tidak sholat, bagaimana orang tua harus tegas. Keras itu tidak berarti anak dengan kekerasan gitu ya. Tegas itu bukan berarti dengan kekerasan itu ya. Maksudnya itu anak tidak sholat langsung dihajar, tapi kan ada kriterianya. Ada satu hadis itu menyampaikan bahwasanya zamannya sahabat itu anak ketika usia sebelum 7 tahun gitu ya, itu sudah diajarkan sholat. Bahkan ketika anak sudah usia 10 tahun itu ya, usia balik, tidak melakukan sholat itu kan kemudian anak itu akan dipukul kan gitu ya. Dipukul pun ada kriterianya, bukan asal pukul. Jadi dipukul itu apa? Tidak boleh di wajah dan kepala, dan itu pun hanya sebagai pelajaran. Makanya dulu itu para sahabat itu kalau di rumahnya itu ada cemeti. Cemeti itu berarti pecut ya. Pecut itu cantelke neng dhuwur pintu. Itu sebagai meden-medeni gitu. Nek anak ora salat wis gampang jukuke, les langsung dipecut kan itu. Maksudnya kan seperti itu. Sebagai meden-medeni. Sebenarnya bukan terus anak melakukan kesalahan langsung di justice, itu tidak seperti itu, tapi ada prosedur-prosedurnya. Nah, makanya ini bulan Ramadan itu sebagai bulan yang insya Allah baik ini, ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita ini agar mereka juga berpuasa. Makanya kan Rasulullah itu juga pernah bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Kata Rasulullah, bagi orang-orang yang berpuasa ada saatnya doanya dikabulkan, yaitu pada waktu berbuka. Ya, jadi di situ kita tanamkan bahwa puasa ini penuh berkah. Ketika kita hendak berbuka itu dikumpulkan anak-anak kita dalam satu meja. Kurang lebih ya, misalnya kurang 10 menit itu sudah terkumpul. Ya, kita kumpulkan kalau ada kan gitu kan. Kita kumpulkan, kemudian di situ ada semacam kuliah 3 menit misalnya, atau hanya semacam pengertian pembinaan. Kemudian di situ diajarkan untuk berdoa menjelang berbuka. Itu insya Allah sangat luar biasa bagi anak-anak. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar anak itu bisa memahami bahwa waktu-waktu mustajab itu tidak digunakan untuk ngabuburit. Coba jenengan mangke nek wadosi lari-lari
yo wis sudah lazim itu ya. Nek wulan poso, wah namanya was wayahe sekolah libur. Bar sahur niku wis rame, dalan-dalane rame. Engko nek Pak wayahe Pak Maghrib rame. Tengke lho dalan-dalane rame. Jadi istilahnya nunggu maghrib, engko nek baru wis waktu wis muning apa itu sirine baru bali. Kadang pulang itu kan. Pulang untuk menikmati kira-kira ya. Tapi coba lihat berapa persen anak-anak yang jam-jam segitu ke masjid musola untuk tadarus. Ya kadang-kadang itu kita ciptakan. Tidak harus di musola, di rumah kita ciptakan. Nah, bareng-bareng Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari pendidikan tarbiyah yang ada selama di bulan Ramadan. Jangan biarkan kemudian anak-anak kita ini menjadi generasi yang nantinya itu jauh dari ajaran Islam. Apalagi kalau secara kita lihat eranya sekarang, mek riyen yon sewu, zamane panjenengan itu kecil, anak itu sudah sangat patuh dengan orang tua. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat minim, sangat sedikit. Tapi coba di era sekarang ini, ya, tingkat kepatuhan anak kepada orang tua itu berapa persen? Kemudian tingkat pengaruhnya perilaku anak dengan lingkungan sekitarnya itu berapa persen? Dalam arti pengaruh baik dan buruknya. Itu sekarang loh tahun 2023. Dan nanti kalau anak-anak kita ini sudah tumbuh dewasa, berarti kan semakin pengaruh itu sangat tajam. Ya. Apalagi sekarang ini sudah eranya era digital. Anak sudah bebas mengakses apapun dari media-media elektronik. Ya kan? Sekarang orang tua melarang nonton TV, di rumahnya tidak ada TV. Tapi dicekeli HP ya sama saja. Nonton YouTube sepuasnya. Terkadang anak yang kuotanya habis difasilitasi orang tua. Ini belikan kuota sana. Nanti ya kemudian ditonton sama saja. Ya kalau orang tua mengarahkan terkait dengan yang ditonton itu adalah situs-situs yang baik, baguslah, cerita-cerita Islami mungkin seperti itu ya. Tapi kalau yang ditonton itu game online, kemudian hal-hal lain yang kita tidak tahu apa yang dia tonton, nah inilah sudah menjadi satu media yang kurang baik bagi pendidikan anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bagaimana Allah itu menciptakan kita. Allah menciptakan kejadian manusia. Nah, kalau di dalam surah Al-Insan itu kan disampaikan ya, bukanlah telah datang kepada manusia itu satu ketika dari suatu masa, gitu kan, di mana manusia itu ketika itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, ya kan? Kalau di situ berarti apa? Artinya manusia diperintahkan untuk berpikir tentang bagaimana dia diciptakan gitu loh. Sebenarnya apakah kemudian anak-anak kita sudah memahami tentang itu? Kan belum ya. Sebenarnya aku diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Itu yang harus kita sampaikan. Karena nilai tauhid itulah yang kemudian jangan sampai kemudian anak-anak kita ini tadi kesucian nilai tauhid yang sudah dibawa sejak lahir itu kemudian ternoda sehingga mereka tidak tahu asal muasalnya. Kenapa Allah ciptakan dia? Kenapa Allah ciptakan kita? Kemudian di situ akhirnya apa? Muncul nilai-nilai kesombongan, tidak mensyukuri segala apa yang diberikan Allah untuk diri kita.
Jadi bisa dikatakan itu apa? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak memahami siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Tidak memahami bahwa saya ini adalah makhluk. Tentunya makhluk itu diciptakan oleh seorang Khalik, Maha Pencipta. Siapa kemudian yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kewajiban kita bagaimana? Menyembah kepada Allah, melaksanakan kewajibannya. Itulah yang kemudian kita kembalikan fitrah anak-anak kita lahir dulu itu, ketika mereka tumbuh dengan berakal, kemudian dengan akalnya bisa berpikir bagaimana bisa untuk menjadi generasi yang didambakan sebagai generasi soleh dan solihah. Barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, yang bisa kira-kira kita sampaikan ya kan. Yang terakhir ya, mari kita renungkan sebelum saya tutup ya, nanti barangkali ada tanya jawab itu. Jadi kita renungkan di dalam surah Al-Isra ayat 31 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hita'an kabira. Di situ Allah menyampaikan demikian. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Itu bisa dikatakan bahwa apa? Ketika orang tua itu takut kok anaknya miskin, ya kan? Kemudian melakukan berbagai cara, maka sebenarnya sudah membunuh dari anak-anak kita sendiri. Apalagi sampai menciptakan anak-anak kita ini pokoknya harus di atas terus. Berarti nilai-nilai jiwa sebagai makhluknya ini jauh dari apa yang menjadi kesadaran dari proses penciptaannya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada hal yang kurang jelas ataupun kurang pas, mohon bisa kita sama-sama untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.